Dari beberapa perkuliahan sebelumnya ya, kita mengetahui model regresi untuk regresi linear sederhana itu adalah YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI ditambah dengan epsilon I. Berdasarkan formula ini artinya di sini kita harus menduga parameter beta 0 dan juga beta 1. Padahal kenyataannya dalam kondisi real ya, ada beberapa fenomena di mana intercept itu konstan dan ada juga kondisi di mana beta 0 itu sama dengan 0. Sehingga model regresi yang tepat adalah YI sama dengan beta 1 XI ditambah epsilon I. Untuk itu, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai model regresi linear sederhana melalui titik pusat. Oke, inilah yang disebut sebagai model regresi linear sederhana yang melalui titik pusat, di mana nilai beta 0-nya ini sama dengan 0. Jadi garis regresinya ini dia melalui titik 0,0. Oke, tadi kita tahu persamaan untuk garis regresi yang seperti ini, yang melalui titik pusat itu adalah YI sama dengan beta 1 XI ditambah epsilon I. Nah, berarti di sini ada perubahan yang perlu kita lakukan dalam melakukan pendugaan beta 1. Modifikasi kita lakukan pada saat menurunkan persamaan ini ya. Nah, di sini ini jangan diganti dengan B0 ya. Ini tetap kita gunakan beta 0 ya. Oke, lalu setelah diturunkan ini kita bisa peroleh nilai B1-nya sama dengan sigma XI YI dikurangi beta 0 sigma XI dibagi dengan sigma XI kuadrat. Nah, untuk kasus khusus di mana tadi regresinya itu melewati titik pusat beta 0 sama dengan 0 ya, artinya beta 0 di sini kan nilainya 0 ya, berarti bagian ini menjadi 0 ya, maka diperoleh B1-nya sama dengan sigma XI dibagi dengan sigma XI kuadrat. Dengan ragam dari B1-nya ini adalah sigma kuadrat dibagi dengan sigma XI kuadrat. Untuk pengujian hipotesis ya, ini juga ada sedikit modifikasi di bagian statistik ujinya ya, di mana T-nya ini nanti akan sama dengan B1 kuadrat dikalikan sigma X kuadrat ya, dibagi dengan S kuadrat. Nah, ini nanti kita bandingkan dengan F tabel ya, alfa 1,n-1. Nah, ini kan ada perubahan ya, kalau sebelumnya kita gunakan n-2 karena ada dua parameter yang diduga dalam model. Nah, di sini karena hanya ada beta 1 yang kita duga dalam model, berarti ini diganti jadi n-1. Berikut ada ilustrasi ya, ini Navy Manpower Data, saya ambil dari buku Myers ya, di mana perubahan responnya adalah man hours, ini per month. Ini dikumpulkan di beberapa instalasi kerja yang serupa ya, sedangkan prediktornya adalah item proses. Oke, ini adalah instalasinya ya, dan ini X dan Y-nya. Oke, saya langsung contohkan ya bagaimana cara menganalisis data menggunakan Minitab tanpa melibatkan intercept ke dalam model regresi. Oke, di sini kalian bisa pilih bagian start ya di menu ini, terus regression. Yang regression ya, kalau yang fitted line plot dia tidak ada pilihan tanpa interceptnya. Oke, di sini pilih fit regression model ya. Lalu kita masukkan Y-nya ya. Tadi ini X-nya juga kita masukkan di bagian continuous predictor. Terus kita klik di model ini ya. Nah, ini ada pilih include the constant term in the model. Kalau kita checklist berarti nanti di modelnya ada beta 0-nya. Tapi kalau dikosongkan seperti ini berarti nanti di modelnya tidak ada beta 0-nya. Oke, kita okekan saja. Ya, ini outputnya bisa lihat di Windows Session ya. Oke, untuk lebih jelas saya akan menjelaskan output di bagian slide. Ya, ini tadi tahapannya ya, bisa kalian lihat di slide kalau kalian ingin mencoba di Minitab ya. Nah, ini tadi outputnya. Oke, bisa kita lihat ya di sini bagian koefisien modelnya. Di sini hanya ada satu, ada X saja ya, tidak ada konstan ya. Ini adalah B1-nya. Nah, di bagian regression equation juga dia hanya menuliskan Y kan, terus ini B1 ya, ini X. Nah, ini berarti kita dapatkan dugaan untuk beta 1-nya. Oke, lalu di bagian output, analysis of variance-nya atau tabel sidik ragam ya,
ini bisa kita lihat di bagian error atau sisaan ya. Ini derajat bebas errornya itu N-1 kan, tidak lagi dia N-2. Nah, makanya tadi kalau kita sudah hitung F hitungnya, saat kita bandingkan ke F tabel, itu kita bandingkan dengan F yang derajat bebasnya 1 dengan N-1. Oke, untuk model summary di sini ada nilai S-nya dan ada nilai R-square-nya. Ya, kurang lebih seperti itu ya cara memodifikasi model regresi jika kita tidak ingin menempatkan konstanta di dalam model.